Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca satu perikop. Saya akan bacakan dengan cepat ya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Di situ judulnya tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini ungkapan Paulus ya kepada jemaat di Efesus. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semuanya dan oleh semua dan dari semua. 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 8. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. 10. Ya, yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. 11. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terakhir, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan berbicara tentang kesatuan gereja di akhir zaman. Kita banyak melihat kalau pendeta si A berbicara live di media sosial, nanti si B menolaknya dengan menjelek-jelekan dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, mari kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting, tapi kita membicarakan bagaimana kita memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Karena setiap gereja Tuhan diberikan karunia-karunia yang berbeda. Dan kita pun tidak boleh bertengkar hanya karena karunia-karunia yang berbeda, bukan? Mari kita akan mempelajari pernyataan Paulus sebagai tawanan roh disampaikan kepada penatua Efesus yang dipanggil untuk berkumpul menemui Paulus di Miletus. Kisah 20 ayat 22. Ketika jemaat Efesus membaca bagian ini, dia diingatkan dengan pernyataan Paulus tentunya. Paulus pernah berbicara seperti ini yang kita akan baca tadi. Orang yang dipenjara. Paulus sebagai orang yang dipenjara bukan menarik simpati kepada jemaat Efesus. Tapi Paulus ingin supaya jemaat di Efesus itu memiliki pengertian yang benar dan ingin menyentuh emosional jemaat Efesus. Ingat Bapak Ibu, jika seorang ibu hidup sendiri bersama anak-anaknya, mungkin suaminya meninggal, dia akan berpesan kepada anaknya, "Nak, kuliah yang baik ya nak ya. Mama bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang kuliah." Si anak pasti dia akan tanamkan kata-kata ibunya tadi, bahwa dia kuliah itu karena jerih lelah ibunya, maka dia harus membahagiakan ibunya dengan prestasi-prestasinya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jemaat Efesus diberikan nasihat
Paulus bukan ingin mengeluh, tetapi dia ingin menunjukkan kepada jemaat Efesus bahwa dia hidupnya ditawan. Demi siapa? Dia melakukan ini semua supaya kemajuan iman jemaat di Efesus semakin bertambah. Dan semua ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menarik simpati, terus menarik perpuluhan yang besar gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bukan. Ingat Bapak Ibu, Paulus menasihatkan agar jemaat Paulus di Efesus itu hidupnya sepadan dengan panggilannya. Sepadan kalau dalam bahasa Yunani itu layak. Hidup yang layak sesuai dengan panggilannya. Bapak Ibu, di dalam kekristenan ini kita selalu kadang berpikir, untuk apa ya aku hidup ya? Untuk apa ya Tuhan menyelamatkan aku? Ada Bapak Ibu berpikir seperti itu? Bapak Ibu, sebenarnya panggilan hidup kita itu ada dua hal, yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam menjalani pelayanan panggilan kita di setiap waktu. Yang kedua adalah sabar menanggung terhadap yang lain. Dua hal ini dulu yang akan kita pelajari ya, yang kita fokuskan pada kesempatan kali ini supaya tidak melebar ya Bapak Ibu ya. Definisi kerendahan hati itu apa ya Bapak Ibu? Kerendahan hati itu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu berarti kerendahan hati. Ya Bapak Ibu, kalau sabar menanggung kebodohan orang lain. Sabar menanggung kelemahan orang lain dengan dibungkus dengan kasih dan memberikan pengampunan. Selama kita hidup berjemaat, bergereja, tentu kita akan ketemu dengan banyak orang yang punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang diberitahu tetap ngeyel ya Bapak Ibu ya. Ada yang sok tahu ya. Ada orang yang pendiam, ada orang yang mudah tersinggung, mudah ngambek ya. Maka sebagai tubuh Kristus, pada kesempatan kali ini firman Tuhan memberi nasihat bahwa kita ini harus berpadanan dengan panggilan kita, harus layak dengan panggilan kita sebagai orang yang diselamatkan. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah kerendahan hati, dan kelemah lembutan ini harus kita miliki supaya saat kita bermasyarakat, supaya saat kita berkumpul dengan saudara seiman, tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi percekcokan sehingga menimbulkan keresahan di antara tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu ya, sabar. Bapak Ibu, sabar tidak hanya dilakukan sekali. Kalau sekali aja bukan sabar namanya, tapi terus menerus. Panggilan kita adalah menerima keselamatan, supaya keselamatan itu juga diberitakan kepada semua orang. Maka kita perlu rendah hati, perlu kelemah lembutan dan kesabaran. Jelas ya Bapak Ibu sampai di sini? Jika kasihmu sangat besar, maka tidak ada namanya pelanggaran sesamamu yang terlalu besar. Seringkali kita bilang di dalam hati kita, orang ini sangat kurang ajar, dia melukai saya tidak akan mengampuninya, saya akan pindah gereja karena lihat dia menjadi enek. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar sesama gereja Tuhan tidak boleh saling menjelekkan. Dan kalau engkau berjemaat di satu tempat di gerejamu, beribadahlah, bertumbuhlah di sana tanpa harus bertengkar dengan satu dengan yang lain. Memang ada gesekan. Manusia menajamkan manusia ya, besi menajamkan besi ya, tetapi kita akan belajar keragaman itu bukan berarti membuat kita cekcok, tetapi kita membuat menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengenal sesama ya Bapak Ibu ya. Jangan jadi orang yang eksklusif sehingga kita berpikir kita akan berteman dengan orang-orang yang pintar saja. Orang-orang yang dianggap sampah, masyarakat kita tidak mau berteman. Ini tidak sesuai dengan karakter Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ditemukan konsep panggilan juga berhubungan dengan tujuan Allah memanggil seseorang dalam kumpulan orang percaya. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah telah memanggil dari gelap kepada terang untuk maksud memberitakan perbuatannya yang dahsyat, perbuatannya yang besar dari Allah. Kita adalah gereja-gereja di akhir zaman yang patut hidup berpegangan dengan prinsip ini.
Jadi kekristenan bukan hanya sebagai gaya-gayaan, tapi kita akan menjadi tolak ukur, kita akan menjadi garam dan terang dunia. Kita akan hidup berpadanan dengan karakter Kristus, layak menjadi seorang yang telah diselamatkan dan dipanggil. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang tersirat dalam pernyataan Paulus dalam ayat ini bahwa jemaat harus mengerti panggilan kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi stop mulai hari ini hidup sembrono. Kita sudah diselamatkan, sudah saatnya kita menyelamatkan orang lain. Kita sudah diberkati, sudah saatnya kita memberkati orang lain, ya Bapak Ibu ya. Ingat bahwa tujuan hidup kita adalah sebagai orang yang telah dipanggil Allah, maka tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita selama di dunia ini. Hiduplah layak sebagai seorang yang telah dipanggil Allah. Jangan sembarangan. Jangan rajin ke gereja terus rajin minum minuman keras. Nah, itu tidak boleh. Rajin ke klub malam itu tidak boleh dengan alasan akan menginjili di sana. Tidak perlu melakukan hal seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Ingat Efesus pasal 4 ayat 2, dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran terimalah satu sama lain dalam kasih. Ingat, kesabaran bukan hanya terus kesabaran saja, tapi ada ketahanan, ada ketekunan di sana karena dilakukan terus menerus. Menerima satu dengan yang lain tidaklah mudah karena manusia punya karakter yang berbeda-beda. Satu gembala memiliki banyak jemaat. Misalnya satu gembala punya 100 jemaat, maka 100 pemikiran. Pusing ya gembalanya. Satunya minta A, satunya minta B, kok nggak dituruti, satunya gondok dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Ingat, kita harus menerima, harus sabar ya Bapak Ibu ya. Kerendahan hati dan kelemah lembutan harus kita miliki sebagai buah pertobatan. Efesus 4 ayat ketiga. Sambil bersungguh-sungguh memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, kita adalah tubuh Kristus walaupun banyak interdenominasi gereja dengan merek-merek gereja yang berbeda-beda, tetapi kita satu iman, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita adalah bersaudara. Jika ada gereja Tuhan yang dianiaya, kita pun merasa teraniaya. Maka kita harus saling mendoakan, bukan saling mencela jika ada perbedaan di antara gereja Tuhan di akhir zaman. Ingat, kita harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, memperjuangkan sedemikian rupa agar kesatuan roh itu terwujud. Bapak Ibu, kesatuan roh tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Kesatuan roh disediakan bagi orang yang mempercayai dan menerima Kristus. Sebagaimana diberitakan dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 21. Cuma Efesus harus memelihara kesatuan roh. Kita tidak menciptakan kesatuan roh. Kesatuan roh diciptakan oleh kesatuan roh tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kesatuan roh tercipta bagi mereka yang mempercayai kebenaran dan menerima Kristus Yesus. Di sana ada Roh Kudus sebagai pengikat gereja Tuhan, sebagai meterai di akhir zaman. Bapak Ibu, kita harus memelihara kesatuan roh bukan dengan usaha dan pengaturan, tetapi hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 3, gereja harus memperjuangkan sedemikian rupa agar terwujud yang namanya kesatuan. Ini di sini kesatuan rohani ya Bapak ya. Kesatuan rohani, kita harus bersatu dalam roh, dalam damai sejahtera. Efesus 4 ayat 4 sampai 6, satu tubuh dan satu roh, seperti juga kamu telah dipanggil di dalam satu pengharapan dari panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Ini ada sesuatu yang indah Bapak Ibu, kita akan pelajari satu tubuh, satu roh. Di sini satu tubuh, satu roh. Berarti satu tubuh, ya, di dalam tubuh Kristus itu ada pengharapan kepada Kristus.
Yang kedua, satu Tuhan, satu iman. Satu iman, percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Dan sebagai wujud dari iman kita, kita menerima baptisan. Ini yang diramaikan dalam media sosial akhir-akhir ini. Yang betul yang mana ya? Ada baptisan selam, ada baptisan percik. Yang kita perlu garis bawahi, metode baptisan boleh berbeda, tetapi esensinya harus sama. Ya Bapak Ibu ya, satu iman, satu baptisan, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau metodenya boleh berbeda, tidak menjadi masalah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya Bapak Ibu ya, satu Allah dan Bapa dari semua. Kalimat ini kalimat yang indah. Satu Allah, satu Bapa, maksudnya Bapa adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Roh Kudus adalah meterai. Ya Bapak Ibu ya, satu jalan masuk kepada Bapa. Tubuh adalah kediaman Roh Kudus. Iman di sini bukan hanya kita percaya kepada Yesus, tapi di sana sebagai orang yang sudah dewasa perlu diajar ajaran yang benar tentang Kristus Yesus, sehingga iman kita menjadi bertumbuh dengan benar. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan itu kita mulai tinggalkan. Kita kembali menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya, sehingga iman kita tumbuh menjadi iman yang benar. Ya Bapak Ibu ya, ingat, tidak perlu memperdebatkan metode baptisan dengan cara apa, tetapi esensinya yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu wujud dari iman, maka kita dibaptis sebagai tanda bahwa kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang seperti itu lagi. Rasul begitu peduli akan kesatuan praktis di antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam gereja pada saat itu. Karena pada saat itu di gereja tidak hanya orang Yahudi saja, tetapi ada non-Yahudi. Nah, ini pasti kadang-kadang terjadi pertikaian, terjadi pergeseran, terjadi percekcokan karena beda kebudayaan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalau di gereja ada berbagai suku, kita tidak perlu bertengkar karena kebiasaan, tapi kita perlu mencerminkan Kristus di dalam setiap kita. Firman Tuhanlah pedomannya. Ya Bapak Ibu ya, boleh berbeda suku bangsa, boleh berbeda negara, boleh berbeda suku, tetapi kita satu tubuh Kristus. Saat kita beriman kepada Kristus, kita gereja-gereja yang dipakai Tuhan sesuai dengan karunia tentu yang diberikan Roh Kudus kepada kita, supaya gereja tetap bertahan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Bapak Ibu, Roh Kudus menjiwai, mendorong, dan menggerakkan tubuh. Hanya ada satu roh yang meyakinkan dosa, mencerahkan, meregenerasikan, membuat hidup menggabungkan dalam satu tubuh, yaitu gereja Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan, maka stop bertengkar tentang liturgi gereja. Ada yang bertepuk tangan, ada yang hening, ada yang bermain musik, ada yang tidak. Itu tidak perlu diperdebatkan. Esensinya adalah kita menyembah Allah dengan perwujudan yang berbeda-beda. Ya, liturginya boleh beda, tapi imannya tetap sama. Ya Bapak Ibu ya. Kesatuan praktis antara orang Yahudi dan non-Yahudi harus tetap terjaga dalam gereja Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya baca dalam suatu buku berbicara seperti gini. Ingat, gereja merupakan kuali, tempat percampuran, melting pot yang pertama, di mana segala macam bangsa dipersatukan menjadi satu manusia agung yang serupa dengan gambar Kristus. Ya Bapak Ibu ya, seperti Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Jadi jangan bilang aku orang ini, nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Dari suku manapun Anda, bersyukur saja kita beribadah saling melengkapi, tidak ada gap-gapan. Mungkin di satu gereja paling banyak di sana orang Manado, orang yang Jawa tidak perlu merasa minder ya. Kita semua sama-sama tubuh Kristus. Jawa, Madura, Manado, Batak, semua suku-suku yang ada di Indonesia, jika beribadah dalam satu gereja, itu adalah satu tubuh
Kristus dengan berbagai talenta-talenta yang dimiliki untuk saling melengkapi. Jadi tidak ada namanya pertikaian, harus ada kesatuan roh, damai sejahtera. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Ada amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Satu Tuhan, berarti ya satu Tuhan, satu Tuan, mengacu kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman kita. Kalau ada orang mengaku Yesus bukan Tuhan, ya berarti dia tidak memiliki iman Kristen. Seseorang yang mengaku, oh Yesus itu berarti cuma anak, bukan Tuhan, berarti dia bukan bagian dari kita. Iman Kristen adalah satu Tuhan, satu Tuhan. Tuhan di sini mengarah kepada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan berbagai liturgi, boleh saja. Ya Bapak, satu iman tetap. Ingat, orang percaya harus mengakui bahwa Yesuslah yang menjadi pemilik gereja dan Tuan atas gereja. Jadi gereja harus dipulihkan. Di akhir zaman gereja harus membuat hidupnya semakin berpadanan dengan panggilannya, supaya jangan sampai kasihnya yang mula-mula menjadi sirna oleh hedonis, oleh keindahan duniawi, sehingga gereja kurang berfungsi di dalam kenyataannya. Hanya ada satu Tuhan, karya penebusan Kristus di kayu salib, itulah yang kita imani. Gereja manapun tetap mengakui bahwa karya Yesus di kayu salib sungguh luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, maka kita tidak perlu bertengkar karena melakukan hal-hal yang sepele. Ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, model baptisan itu bisa berbeda, tetapi satu nama yang disebut baptisan itu dikatakan Yesus dalam amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama ini mengesahkan mereka sebagai murid-murid Kristus sejalan dengan pengertian satu Tuhan, satu iman seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Ya Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya kali ini membuat Anda lebih mengimani segala yang kita punya, semakin bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus. Satu Allah menjelaskan transendensi Allah Bapa yang lebih tinggi mengatasi segalanya, tetapi yang menyatakan diri melalui segala yang diciptakannya dan juga hadir di tengah ciptaannya. Di sini terkandung gagasan pernyataan umum Allah melalui alam semesta ciptaannya. Gereja tidak dapat dipisah-pisahkan atau dicerai-beraikan karena mereka memiliki kesamaan, yaitu tubuhnya, lembaganya sama, rohnya sama, pengharapan sama. Tuhan yang ditarik dalam pelajaran tadi, gereja memelihara kesatuan roh karena memiliki beberapa kesamaan prinsip, yaitu satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, dan satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Walaupun berbeda interdenominasi, berbeda merek gereja, tapi kita tetap satu dalam tubuh Kristus sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan untuk menjadi atau untuk memperlengkapi gereja Tuhan berkembang di akhir zaman. Ya Bapak Ibu ya, gereja adalah satu tubuh yang disatukan namun berdiri dari banyak individu. Kepada masing-masing dari kita kasih karunia telah diberikan, yaitu gereja Kristus. Oleh karena itu dialah yang membagikan anugerahnya yang besar itu untuk mencapai tujuan mulianya. Allah memiliki tujuan yang unik untuk setiap orang. Jadi Bapak Ibu harus sadar, kita semua adalah orang-orang yang harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ingat Bapak Ibu, setiap orang dari kita, penggunaan frase ini menunjukkan bahwa karunia diberikan kepada setiap individu dalam gereja, bukan hanya kepada hamba Tuhan atau full timer gereja, tetapi kepada semua anggota gereja. Maka tidak ada namanya anggota gereja yang tidak berfungsi. Semuanya berfungsi dengan baik. Kalau belum berfungsi, mulai hari ini
kita galakan, kita fungsikan dari hal-hal yang terkecil sampai yang terdetail sekalipun. Itu sangat dibutuhkan. Nggak ada namanya pelayan yang terbaik, terjelek. Semuanya dalam tubuh Kristus berjalan seimbang. Ya Bapak Ibu ya, jangan pernah minder Bapak Ibu. Ingat, tidak ada individu yang umum di dalam kerajaan Allah. Semua turut menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kebenaran mengajarkan tidak ada satupun individu yang tidak berfungsi di dalam kerajaan Allah. Semua individu dalam kerajaan Allah berfungsi. Kita semua gereja Tuhan, semua jemaat memiliki fungsi di dalam kerajaan Allah. Maka berfungsilah sesuai dengan panggilan kita. Layakkanlah hidupmu, jangan sembrono ya Bapak Ibu ya. Ingat bahwa Paulus secara sederhana membangun berdasarkan fakta bahwa dalam kenaikannya Yesus Kristus ia menerima pemberian-pemberian dari manusia. Ya, saya akan jelaskan ya. Sak ini menjelaskan bahwa kutipan nas ini memberikan aspek baru pada sebuah kenaikannya. Ini menurut Sak ya Bapak Ibu ya. Ia menerima pemberian-pemberian dari manusia, maka ia sanggup memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat ini diawali dengan kata sambung merupakan alasan atau penjelasan mengapa dalam ayat sebelumnya disebutkan tentang pemberian. Yaitu karena Kristus telah naik ke tempat yang tinggi. Dalam konteks surat Efesus, Paulus mengkaitkan keberadaan Kristus di tempat yang tinggi dengan apa yang telah dituliskannya. Ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bingung, Yesus itu memberikan karunia kepada setiap orang. Ingat, di kerajaan Allah konsepnya semua berguna. Tidak ada orang yang tidak berguna di dalam kerajaan Allah. Pengalaman yang benar akan konsep kesatuan ini membantu para pemimpin-pemimpin gereja untuk memberikan statement-statement yang menyatukan sehingga tidak membuat terjadi perpecahan di antara gereja Tuhan. Dengan keberagaman masing-masing, khususnya keberagaman karunia, ini tujuannya bukan menjadi penghalang, tapi membuat semakin bersatu tubuh Kristus. Semakin besar tubuh Kristus bertumbuh, kemuliaan Allah menaungi mereka di akhir zaman, sehingga nama Kristus sudah disiarkan di seluruh dunia. Bapak Ibu, ingat, kita adalah gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja yang menjaga kesatuan, membangunnya dalam kesamaan, satu iman, satu pengharapan, satu kasih akan Kristus Yesus. Itu perlu dibungkus di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang harus kita capai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Kita perlu ingat bahwa di dalam tubuh Kristus tidak ada namanya yang tidak berguna. Semua orang berguna, tidak perlu berdebat dengan teologi yang berbeda, dengan liturgi yang berbeda. Itu sia-sia. Kita akan belajar bersama-sama. Mana yang baik kita akan pelajari, mana yang kurang kita akan tambah. Supaya gereja Tuhan selalu solid bekerja untuk kerajaan Allah diperluas sampai ke ujung dunia. Terima kasih telah mendengar siaran saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.